Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Saya Tri Gustianto, SD Negeri 2 Gonggong, CGB Angkatan 10, Kabupaten Kebumen. Saya Pipin Damayanti Susana, SD Negeri 1 Dumangsari, CGB Angkatan 10, Kabupaten Kebumen. Saya Desi Indriani dari SD Negeri 4 Jatijajar, CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Tri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Pipin? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Pak Tri, sebelum nanti Bapak melaksanakan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya. Nanti saya akan mengamati Bapak apakah dalam coaching sudah menggunakan alur tifta, kemudian bagaimana Bapak mengajukan pertanyaannya yang berbobot, kemudian bagaimana coach menjawab, menanggapi dan meresponnya. Nanti saya juga akan mengamati saat coaching, apakah sudah ada prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum coaching. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nih Pak, nanti kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Baiklah Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama adalah present atau kehadiran. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang mana ini yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Pak? Baiklah, untuk pertanyaan spesifik yang akan diobservasi itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses kali ini? Untuk indikator yang saya inginkan adalah ingin berusaha menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan. Baik Pak, jadi nanti Bapak akan melaksanakan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan ada tujuan dari nanti percakapan, kemudian ada solusi juga. Monggo, semoga nanti berjalan dan menemukan solusinya. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana Bu? Silakan duduk Bu. Ini Pak Tri, boleh minta waktunya sebentar Pak Tri? Oh iya boleh. Gimana? Ada yang ingin Bu Desi ceritakan? Begini Pak Tri, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Kenapa Bu Desi? Begini Pak Tri, akhir-akhir ini murid saya di kelas kok kurang antusias ya dalam mengerjakan tugas dari saya. Bahkan malah banyak dari mereka itu hampir separuhnya itu kalau mengerjakan tugas itu tidak selesai. Oh, ada masalah berarti Ibu. Iya, itu gimana ya Pak? Saya bingung. Baik Bu Desi. Menurut Bu Desi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini coba? Saya mengharapkan ngobrol dengan Pak Tri supaya masalah saya itu
terpecahkan, segera ada solusinya. Kalau menurut Bu Desi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Desi itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin pembelajaran saya terlalu membosankan ya Pak. Saya terlalu monoton, terlalu banyak ceramah dan kurang memperhatikan dari pendapat mereka sehingga mereka itu jarang berpendapat ketika di kelas. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin karena mereka menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan, yang asik gitu ya, yang tidak monoton, tidak membosankan. Mungkin seperti itu kali ya Pak. Ya, saya sependapat dengan Bu Desi. Lalu menurut Bu Desi nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Desi? Bisa Ibu ceritakan? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya, yang berpusat pada murid, terus dengan adanya games, speaking, sehingga mereka menjadi lebih senang ketika belajar dengan saya. Oke, bagus Bu Desi. Lalu ini Bu Desi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Desi, apakah penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Apa mungkin saya ngasih tugasnya terlalu banyak ya waktu itu? Pertanyaannya terlalu banyak, terlalu sulit mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Desi, maaf ya, Bu Desi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau biasanya sih saya sering-seringnya pakai buku yang ada di perpustakaan Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks? Sepertinya banyak sih, seperti video, dari YouTube, atau dari media sosial yang sekarang lagi viral, TikTok gitu ya, bisa itu. Terus atau dari lingkungan sekitar mungkin ya, dari misalnya dari tanaman yang ditanam di sekolahan atau dari ya sekitar situ-situ saja lah. Nah, saya setuju dengan Bu Desi. Jadi, sekarang apa rencana Bu Desi untuk menyelesaikan masalah ini? Bisa Ibu ceritakan? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan mungkin ya Pak Tri. Ya, bisa. Dengan sumber belajar yang beragam, bisa video, bisa dari YouTube, ya, TikTok, ya. atau dari lingkungan sekitar itu tadi. Terus saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bisa. Di situ saya bisa menggali minat mereka sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga tidak memberikan pertanyaan yang terlalu banyak. Tugas-tugasnya saya kurangilah seperti kemarin. Bagus sekali rencana Bu Desi, mudah-mudahan berhasil. Sekarang ya Bu Desi, apa komitmen Bu Desi terhadap rencana yang Bu Desi buat? Komitmen saya itu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya, dengan sumber belajar yang bervariasi, kemudian dengan metode yang menyenangkan, kemudian tanpa ada unsur paksaan. Jadi yaitu tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut mereka memilih sumber belajar mana yang ingin mereka gunakan. Begitu Pak Tri. Wah, bagus sekali Bu Desi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Desi. Terima kasih ya Pak Tri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan ini akan terlaksana menjadi yang lebih baik. Amin. Terima kasih kembali Bu Desi karena Bu Desi telah percaya bercerita kepada saya sehingga Bu Desi bisa mengatasi masalahnya. Amin. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Bu Desi. Baik Pak Tri, tadi Bapak Ibu Desi sudah melaksanakan coaching yang luar biasa sehingga Bu Desi sepertinya tadi sudah senyum, sudah merasa lega, sudah
saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian proses coaching yang diinginkan? Tadi menurut saya coach sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian karena di situ terjadi waktu itu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, Ya, ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. ya. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalahnya dan menumbuhkan solusi-solusi yang dihadapinya. Oke, Bapak, menurut saya sebagai observer, coaching tadi sudah terlaksana dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching tadi, Pak? Yang saya lakukan dengan cara ingin memahami proses tirta dalam melakukan coaching supaya bisa lebih baik lagi. Nah, baik Bapak, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian juga dengan observasi coaching yang kita lakukan hari ini, Bapak. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Dari saya mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang belum berkenan di hati Bapak. Siap, Ibu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf